Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Nauren, NIM D 2019-5084. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori belajar kognitif. Selanjutnya, pengertian dari kognitivistik. Kognitivistik sendiri berasal dari kata cognition yang memiliki kesamaan dengan knowing yang artinya mengetahui. Jadi, kognitif ini berkaitan dengan kognisi, yaitu kegiatan untuk mengetahui sesuatu yang mencakup perolehan, pengorganisasian, dan pemakaian pengetahuan. Teori pembelajaran kognitif ini dikemukakan oleh Jean Piaget. Jean Piaget ini berpendapat bahwa proses belajar sebenarnya terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama asimilasi, yang kedua akomodasi, dan yang ketiga ada akuilibrasi atau penyeimbangan. Jadi Piaget ini berpendapat bahwa perkembangan kognitif seorang siswa itu melalui suatu proses asimilasi dan akomodasi. Dan juga setiap orang akan selalu berusaha untuk mencari suatu keseimbangan atau kesesuaian antara apa yang baru dialami dan apa yang ada pada struktur kognitifnya, yang disebut dengan akuilibrasi atau penyeimbangan. Selanjutnya ada prinsip utama konsep pembelajaran kognitif. Yang pertama ada pembelajaran yang aktif. Yang dimaksud di sini yaitu siswa sebagai subjek belajar menjadi faktor paling utama dalam proses kegiatan belajar. Yang kedua, pembelajaran dengan interaksi sosial. Prinsip pembelajaran dengan interaksi sosial ini bertujuan untuk menambah hasanah perkembangan kognitif siswa dan menghindari kognitif yang bersifat egosentris. Yang ketiga, belajar dengan menerapkan apa yang dipelajari. Belajar dengan menerapkan apa yang dipelajari ini bertujuan agar siswa memiliki pengalaman dalam mengeksplorasi kognitifnya lebih dalam. Yang keempat, adanya pengarahan guru terhadap siswa. Jadi, adanya guru memberikan arahan kepada siswa ini bertujuan agar seorang siswa tidak banyak melakukan kesalahan dalam proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang positif. Yang kelima, melakukan penstrukturan dalam materi maupun metode yang digunakan. Yang keenam, pemberian reinforcement. Pemberian reinforcement ini berupa hadiah atau hukuman pada siswa. Selanjutnya, memberi materi yang saling berkaitan. Pemberian materi yang saling berkaitan ini bertujuan agar siswa bisa lebih terlatih untuk mengeksplorasi kemampuan kognitifnya. Selanjutnya, pembelajaran menggunakan orientasi ketuntasan. Yang dimaksud yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan tanpa henti sebelum menemukan hal-hal yang baru untuk dipelajarinya lagi. Yang terakhir ada penyesuaian integrasi. Penyesuaian integrasi ini dilakukan karena adanya kesamaan konsep atau istilah dalam suatu konsep bias, karena hal tersebut sangat mengganggu dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, tokoh aliran kognitif dan teorinya. Yang pertama yaitu ada Jean Piaget. Jean Piaget ini mengatakan bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif anak didik. Yang kedua, Jerome Bruner. Dia mengatakan bahwa perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasa digunakannya. Yang ketiga,
Robert M. Yeatne. Dia mengemukakan dalam teorinya yaitu belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Yang keempat ada Vygotsky yang mengemukakan teorinya yaitu pembelajaran menggunakan pendekatan developmental ini berarti memahami fungsi kognitif anak dengan memeriksa asal-usulnya dan transformasinya dari bentuk awal ke bentuk selanjutnya. Yang terakhir ada David Ausubel yang mengatakan bahwa belajar adalah belajar bermakna yang merupakan suatu proses yang dikaitkannya informasi baru dengan konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Selanjutnya aplikasinya dalam dunia pendidikan menurut Jean Piaget ini ada 4 diantaranya. Yang pertama, memusatkan perhatian kepada cara berpikir atau proses mental anak. Dan yang kedua ada mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, memaklumi adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Yang terakhir, mengutamakan peran siswa untuk saling berinteraksi dan bertukar ide atau gagasan. Sekian penjelasan dari saya. Selebihnya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.